Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Untung. Ya, terima kasih untuk yang selalu support dan juga selalu memberikan doa-doa yang bagus-bagus. Yang ngasih kritik juga boleh, dan juga kita berusaha di setiap tayangan kita berikan manfaat dan juga ada yang bisa dijadikan pelajaran. Betul. Nah kali ini di playlist kita yaitu Untung Mau Tahu. Ini luar biasa banget. Kita harus banyak tahu mengenai pembicaraan kita ini, fenomena ini. Betul. Dan banyak ya ibaratnya yang katakanlah sudah memang dijelaskan ya di dalam Islam sesuatu itu berhubungan dengan sains, dan juga ini kan kesehatan yang kita obrolin ada hubungannya dengan sains ya. Bahwa memang diciptakan laki dan perempuan, kemudian diciptakan larangan juga untuk berzina misalnya gitu, harus dengan hubungan yang sah suami istri. Makanya banyak konten video yang suami istri segala macam, karena itu ternyata ada value yang luar biasa di balik itu. Nah, kenapa dilarang sih gitu? Kenapa dosa sih? Ternyata alasannya masuk akal. Nah, contohnya nih, kemarin lagi seru monkeypox ya, karena penyelewengan hubungan juga ya, seksual kan gitu. Itu kan yang sekarang tren. Sebenarnya yang dulu HIV ini bagaimana sih? Ada beberapa yang ya nggak usah kita sebut nama ya gitu. Waktu itu kayaknya positif dia. Ya, kita sosmednya udah bergaul. Dulu kayaknya dia tuh bukan dikucilkan ya. Jatuhnya kayak perawatan lah gitu. Sekarang udah bergaul bebas gitu ya. Nah, belum lama aku dengar salah satu statement dari salah satu dokter yang memberikan informasi bahwa HIV ini masih ada loh. Bahkan jumlahnya sampai 90% gitu penularannya, misalnya seperti itu. Makanya kita tertarik untuk ngajak ke sini. Betul gitu. Sekali. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita langsung lihat aja dulu profil dari bintang tamu kita yang satu ini. Ini dia. Warga Kota Bandung, mulai dari pegawai swasta, mahasiswa hingga ibu rumah tangga, tercatat mengidap penyakit HIV/AIDS. Warga yang terjangkit HIV/AIDS biasanya cenderung tertutup, sehingga jumlah data yang ada saat ini diduga belum tercatat sepenuhnya. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Belum selesai maraknya kasus HIV di Bandung, kini video viral Dr. Intan Rahmawati mengenai HIV di sosial media juga sedang diperbincangkan. Paling menyeramkannya adalah mereka positif, belum berobat, dan tetap melayani klien. Kadang mereka melayani kliennya itu tidak dengan menggunakan kondom. Jadi benar-benar buat laki-laki yang masih berhubungan dengan PSK, you should be careful. Jangan ngerasa kalau mereka itu bersih, karena orang HIV/AIDS, bahkan yang masih masa window period ya, yang sudah terinfeksi dan belum bergejala, dia tuh seperti orang yang sehat loh. Dr. Intan menyebutkan bahwa HIV terjadi pada ibu rumah tangga dan para suami yang suka jajan. Tak hanya itu saja, kasus HIV juga dialami pada anak-anak juga nih teman-teman. Dia dari mulai terinfeksi sampai AIDS itu kita anggap lah ya mungkin 5, 10, 15 tahun. Kan artinya kan mungkin di usia 10 tahun ke bawah ya, dia udah terinfeksi. Dan dari konselingnya memang iya, dia udah melakukan hubungan seksual tuh dari dia sekolah dasar. Berarti HIV ini yang memang tidak bisa disembuhkan. Penasaran seperti apa sih penularan HIV yang dimaksud Dr. Intan? Simak lengkapnya di channel Cerita Untung. Oke, dan di sini sudah ada hadir di studio Cerita Untung ada Dr. Intan. Assalamualaikum dok. Sebelumnya makasih banyak loh udah main kesini. Terima kasih juga udah diundang. Ini kita menarik banget ya ketika viral gitu ya di TikTok, di sosial media gitu ya. Nongol di Instagram kita statement dari dokter yang saya merasa yang bener nih, pengen nanya gitu sama dokter ya gitu ya. Nah, kita tanya dulu dokter kita ini Dokter Intan ini mengamati penyakit seksual ini sejak kapan? Oh gitu. Sejak saya kuliah di kedokteran sebenarnya. Udah emang? Iya. Tapi emang concern di situ atau gimana? Di situ sih gitu. Karena mungkin menarik beberapa kasus HIV ini tuh kan sebetulnya kasusnya kayak
Kalau di kita tuh sering banget ketemu pasien HIV. Jadi kalau kita, kebetulan saya praktek waktu itu pertama kali jadi dokter gitu di salah satu rumah sakit vertikal gitu ya. Kalau kita lagi jalan, kita lempar sendal ke belakang, itu yang ketangkep sendal kita tuh salah satunya pasti HIV positif. Sebetulnya kasusnya banyak banget gitu loh. Bahkan peluangnya saking 1 sampai 10 peluangnya berapa? peluangnya itu mungkin Di atas 1 sampai 10 nih. Iya 10% ya. Jadi itu mungkin karena gini loh, karena HIV tuh di misalnya kasusnya banyak. Cuma kan karena stigma akhirnya kan nggak bisa juga tuh kita buka-bukaan data dan lain-lain ke masyarakat ya. Dan karena juga misalnya tadi kalau orang pas positif HIV gitu ya, pasti kita langsung mikirnya wah jangan-jangan dia pekerja seks gitu kan, atau dia pengguna jarum suntik nih, dia pengguna narkoba. Nah karena stigma-stigma itu akhirnya mereka juga susah untuk ngebuka diri gitu. Makanya sebetulnya kayak iceberg phenomenon aja gitu, fenomena gunung es, sebetulnya kasusnya banyak gitu, banyak banget. Bahkan di beberapa rumah sakit itu poli yang ramai adalah poli HIV. Oh iya, sekarang? Gitu. Iya gitu, sampai sekarang saya rasa juga gitu. Nah karena tadi kasusnya banyak, tapi yang tercatat dan telaporkannya tadi baru sedikit. Karena orangnya itu masih enggan gitu. Aduh aku takut nih, gue takut nih. Padahal kemarin gue habis berhubungan seks misalnya sama orang yang positif HIV gitu. Atau dia pengguna jarum suntik yang mungkin positif lagi pengobatan dan lain-lain. Tapi karena gue takut stigma, balik lagi. Karena stigma dia HIV ini masih cukup tinggi gitu loh. Bahkan beberapa pasien saya dulu waktu saya di fasilitas kesehatan ya di klinik gitu ya, saya positif, ya keluarga saya menjauhi saya gitu. Sampai saya bingung, saya tuh harus tinggal di mana ya dok gitu. Jadi karena takut sanksi sosialnya, ya, mereka sanksi jadi lebih sosial. memilih untuk gak periksa. Iya betul. Tapi mereka dok, milih untuk diam dan gak mau periksa gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk tadi dokter bilang ada poli HIV, berarti sebenarnya ada dokter spesialis untuk itu sendiri. Tapi sebetulnya kalau poli HIV enggak ya. Kalau di fasilitas kesehatan kan kita nggak boleh tuh. Tadi balik lagi ya, nanti ada stigma masyarakat kalau itu poli itu aku nggak mau lewat kan suka kayak gitu ya masyarakat dulu takut nih takut banget. Masalah ya. Padahal proses penularan tuh nggak semudah itu loh. Ada prosesnya yang juga cukup complicated untuk bisa menularkan HIV kan gitu. Cuma kan ya masyarakat kita kan belum edukasinya belum terlalu bagus. Informasi terkait dengan HIV dan penularannya juga belum bagus. Makanya nama-nama polinya tuh nama-nama cantik biasanya gitu. Entah itu poli bunga mawar, poli melati gitu-gitu. Bunga cantik. Tapi memang ya itu poli yang untuk menangani kasus-kasus yang positif HIV. Oh, jadi teman-teman kalau ke rumah sakit cuma deketinnya ke poli yang bunga jelek aja. Nah itu kan bunga ya banyak bangke. banget sebetulnya masyarakat juga kita nggak tahu gitu penularan itu kayak gimana sih gitu. Jangan-jangan mereka juga nggak tahu, dipikirnya kita deketan gini. Ya udah langsung terpapar gitu ya. Benar-benar. Udah kayak gitu. Nah sekarang dari awal dulu deh dok. Iya, statusnya gimana dok? Apanya? Status HIV di Status Indonesia. HIV di Indonesia tuh kalau berdasarkan informasi yang dikeluarkan Infodatin Kementerian Kesehatan itu dari 10 tahun belakang tuh emang terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya. Dari 2010 kasusnya 20 ribuan, 2019 yang dilaporkan tuh ada sekitar 50 ribuan. Sekitar 59.000 yang positif HIV di Indonesia. Tapi gini loh. Itu yang ke data ya? Ya, betul. Jadi gini, peningkatan kasus itu harus dianalisis. Apakah benar memang kasus penularnya banyak, tinggi, makin banyak, makin kesini makin banyak. Atau memang sistem pencatatan dan pelaporannya memang sudah bagus. Gitu. Jadi kayak gini loh, misalnya kalau 2010 kasusnya ada 100.000, tapi yang tercatat cuma 10.000. 2020 kan sistem pencatatan pelaporan HIV kan luar biasa udah bagus ya. Jadi kasusnya sebetulnya udah berkurang gitu 50.000, tapi 50.000-nya yang tercatat. Jadi kayak seolah-olah kasusnya naik tapi proses pencatatan pelaporan. Jadi kalau menurut saya sih kasus HIV itu mungkin stabil gitu ya, stabil dari tahun ke tahun tuh tetap aja kasusnya tinggi, naik sedikit gitu kan. Apalagi sekarang kan makin banyak tuh kan perilaku seksual yang menyimpang, pasti juga meningkatkan resiko penularan dong gitu kan. Makanya sebetulnya kasusnya tinggi ya harus dicermati apakah memang infeksinya yang banyak, makin banyak gitu ya yang tertular, atau memang proses pencatatan pelaporan yang makin bagus. Tapi kalau menurut saya karena satu proses pencatatan pelaporan juga makin bagus, yang kedua memang kita nggak bisa tutup mata gitu ya, penularannya juga tinggi gitu. Nah, dari tadi ngomong penularan, sebenarnya tuh penularannya itu seperti apa sih dok? Penularan HIV itu kan sebetulnya harus melewati 4 media ya. Dia tergantung sama 4 media dalam tubuh kita. Yaitu bisa melalui darah. Yang kedua adalah cairan vagina, cairan kelamin pada perempuan. Yang ketiga adalah semen ya. Semen itu adalah cairan sperma. Yang keempat adalah air susu ibu. Jadi kalau nggak berkaitan dengan 4 hal ini, otomatis tuh kita nggak tertular.
Makanya kayak berjabat tangan Enggak. gitu ya. Tukeran minum gitu. Tapi katanya dok, kalau misalnya ada yang pengidap HIV, terus dia dalam keadaan luka, terus kita juga dalam keadaan luka, itu juga bisa. Bisa, walaupun itu balik lagi ke 4 faktor juga yang mempengaruhi. Yang pertama harus ada port di entry, ada pintu keluar. Jadi saya HIV misalnya positif, kemudian ada luka tadi ya, ada luka. Kemudian Yang si orang penerima, yang menerima juga yang dia juga ada luka. Entah itu luka atau mukosa yang terekspos ya, lapisan kulit yang tipis kan kayak yang ada di mulut gitu kan. Kemudian di kelamin perempuan itu kan terekspos ketemu sama luka penderita HIV yang mengeluarkan darah, virusnya masuk. Yang kedua adalah jumlahnya juga sama. Kalau darahnya cuma setitik juga potensi penularannya juga bisa rendah ya. Kalau rendah tetap nular dong. bisa. Nah, balik lagi ketiga, daya tahan tubuh kita. Jadi kalau daya tahan tubuh saya bagus, kemudian ada misalnya berhubungan seksual atau apa dengan orang yang positif, bisa saja saya tidak tertular karena proses daya tahan tubuh saya bagus. Oh, oke. Ya, yang keempat adalah virulensi virus atau keparahan derajat virusnya. Dari kalau yang yang punya. Jadi misalnya orang yang positif HIV dia udah pengobatan, nah virulensi atau keparahan virusnya pasti rendah. Jadi, tapi kalau dia belum berobat sama sekali atau dia berobat tapi dia bolong-bolong obatnya, pasti virulensinya tinggi. Nah, kalau kayak gitu pasti potensi penularan juga tinggi ke orang saya yang daya tahan tubuhnya pas lagi rendah. Gitu. Jadi memang penularannya tuh tidak semudah yang dipikirkan, tapi juga tidak sesulit itu sih. Bukan artinya nggak mudah nih, complicated banget ya dok, harus ada port di entry, bla 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 segala macam. Ya udahlah, kayaknya bukan berarti ngegampangin juga. Jangan ngegampangin gitu. Karena juga banyak kasus yang saya ketemu. Tadi baru cerita sama mbaknya, dia beberapa kali berhubungan dengan satu pasangan yang positif HIV, dia langsung kena. Gitu. Dan itu prosesnya cuma 2 tahun. Iya, kita kan biasanya kan kalau mau orang tes HIV kita konseling dulu. Resiko penularan dari mana sih gitu kan? Udah berapa lama sih gitu? Ada nggak resiko-resiko lain gitu? Nah, pas aku ketemu pasien itu dia nggak dok, saya demi Allah, dia sampai ngomong kayak gitu ya. Saya baru berhubungan sekali sama pasangan saya. Dan kebetulan ini LSL ya. Jadi lelaki seks lelaki. Iya, jadi baru sekali. Terus kemudian tapi memang kita udah berkali-kali, tapi ya kurang lebih ya 2 tahunan gitu. Dan tapi dengan orang yang sama. Sama. Dok, itu kan kalau misalnya yang kita tahu kan, berhubungan sama yang positif, yes, laki perempuan. Kalau LSL berarti kan sesama pria nih. Betul. Kan pintunya beda gitu. Maksudnya kan itu port di entry itu kan pintu masuk. Lah ini pintunya kan pintu keluar. pintu belakang, gudang gitu. Nah, itu kenapa resiko penularan pada LSL atau lelaki seks lelaki itu tinggi? Karena memang kan mukosa di belakang atau kita bilangnya rektum ya, dubur, itu kan lebih tipis dan lebih rentan luka dibandingkan vagina. Jadi memang nggak seharusnya. Jadi kalau vagina kan bayangin ya kita bisa mengeluarkan bayi gitu kan, bisa sampai nggak ada perobekan. Tapi kalau rektum itu dia tipis banget. Makanya kenapa dia sangat kalau pada saat berhubungan ya itu terjadi perlukaan, itu pasti terjadi. Nggak mungkin deh nggak ada perlukaan gitu kan. Terjadi mudah luka, ya virusnya masuk akhirnya. Berarti itu dok, itu nggak usah dibayangin. Nggak, maksudnya gini. Bayangin. Bapak sambil kita ngebayangin. kurang minum air teman-teman ya. Kemudian kita BAB, udah susah. lama nggak BAB. Kemudian besar dan keras. Itu kadang-kadang suka berdarah kadang-kadang. Iya benar. Terus satu lagi kan kalau misalnya kita berhubungan pada tempatnya, itu kan ada sekresi lendir ya yang bikin ini kan. Tapi kan kalau rektum atau dubur kan nggak ada. Kan mereka beli di minimarket, ada tuh. Cuman kalau lagi nggak ada, gimana nggak beli gimana? Lah itu yang dijual minimarket. Mereka pakainya kan mayones. Ya bahan-bahan yang nggak higien sanitasi ya, atau yang nggak bagus juga buat daerah itu, akhirnya ya juga bikin tambah infeksi gitu. Berarti dok mungkin nggak ini? Misalnya mereka ini sama-sama negatif ya, bukan pengidap. Tapi karena mereka LSL itu terjadi karena kan ya itu dia balik lagi ke luka. Mungkin juga ada virus yang kita nggak pernah tahu. Kalau sama-sama nggak ya? Oh nggak akan mungkin ya. Berarti pasti ada salah satu yang positif pasti. Harus salah satu yang positif baru dia menularkan positif ke pasangannya yang masih negatif. Berarti setia, gimana sih? Maksudnya berarti bisa dikatakan gini, mereka bisa bergonta-ganti gitu ya, yang kita nggak pernah tahu benar. turun-temurunnya seperti apa gitu. Iya, betul. Oh, jadi sebenarnya nggak mungkin terjadi kalau misalnya tidak ada. Berarti kan
ada pemicunya kan? Berarti ada misalnya nih si A bergaul sama B, C, D, terus bergaul sama itu kan bisa berarti nyebar. Betul. Oh. Iya kan. Mereka kan salah satu penularannya, pencegahan penularan HIV itu kan be faithful, setia, gitu. Dan setia pun pasangannya pun clean juga, gitu. Jadi harus negatif dulu tuh. Berarti benar apa yang saya bilang di awal tadi, bahwa memang ketika peraturan itu dibuat, yang ngasih peraturan berarti sayang banget biar kita tuh gak kena kan gitu. Soalnya ini karena berarti kalau penjelasan dokter bahwa obat ini penyakit ini never ending cure, nggak akan pernah sembuh berarti kan, karena pengobatan terus menerus gitu ya. Oh tapi baik lagi masalah setia ya, saya punya beberapa pasien yang ibu rumah tangga yang positif, itu yang dia ketahuan tuh saat hamil, kan kita kan ada prosedur sebelum dia lagi proses kehamilan ya, atau dia mau bersalin itu ada tes HIV, pasti wajib screening test itu wajib kalau mau menikah ya kan. Kemudian yang kedua adalah ketika dia lagi hamil. Terus kemudian ini dia ketahuannya positif ya ketika screening test pas dia lagi hamil. Dan dia bingung gitu, kok saya bisa positif itu dari mana ya dok gitu. Terus kan ya kita tanya dong faktor resikonya dari mana, dari suaminya. Biasanya kalau positif HIV salah satu pasangannya kita ajak tes juga, nggak boleh, harus kenapa gitu kan. Akhirnya suaminya konseling sama kita, akhirnya dia mengaku lah pernah beberapa kali berhubungan dengan pekerja seks komersial atau PSK. Oh tapi yang normal tidak diketahui oleh istrinya. Jadi kemungkinan besar ya istrinya infeksi HIV dari suaminya, dan pas kita cek ya suaminya juga positif. Nah gitu, dan itu kasusnya banyak. Itu yang tadi saya bilang itu dia serodiskordan, jadi itu sampai 92%. Jadi istri itu diperiksa? Yes, 100, jadi gini loh, 100 yang pasangannya positif HIV, itu 92 orang pasti dia positif HIV. Segampang itu karena kan melalui hubungan seksual hubungan seksual tuh masih nomor 1 penyebabnya sih. Mau itu hubungan seksual dengan PSK atau pasangan yang positif HIV, itu dia paling tinggi penularannya. Dok pernah periksa PSK nggak? Pernah. Nggak, misalnya gini, presentasi deh dari PSK, misalnya 100 yang diperiksa, yang positif berapa? 10%. Tuh 10% PSK itu ya 10-13% yang positif ya. Jadi makanya kalau ketemu, misalnya kita kan ke populasi kunci ya, kalau PSK itu kan ya di tempat populasi kunci maksudnya gimana? Populasi kunci itu adalah populasi yang resiko penularan itu tinggi. Contohnya pekerja seks komersial, komunitas LSL gitu ya, waria, penasun, pengguna jarum suntik, pada pengguna narkoba suntik. Itu tuh kan dia penularan HIV itu sangat tinggi. Itu tuh karena tadi ya mereka orang karena berpikir kalau saya ke fasilitas kesehatan takut stigma, saya takut dan lain-lain, akhirnya kita jemput bola, kita datengin gitu loh. Supaya tahu gitu, jelas ya. Karena memang untuk populasi kunci itu kita sarankan untuk pemeriksaan tuh setiap tahun tuh 1 kali, 1 tahun sekali. Lo nggak bisa datang, gue yang datengin. Itu makanya namanya VCT ya, Voluntary Counseling Test. Jadi kita mencari di populasi itu mana sih yang sebetulnya positif. Karena ketika dia udah positif, dia harus minum obat. Wajib. Ya dokter malah nyari? Iya. Jadi kalau nyari gitu diperiksa gitu kan, negatif, ada yang positif. Ya positif nih, gitu kan. Gak gitu juga, gak gitu. Jadi kalau misalnya udah ada yang positif nih, kita gini, ini aja, coba. Aduh, langsung mulai pakai APD. Kita tanya di sisi itu deh. Waktu periksa tuh PSK lah misalnya ya, PSK kemudian 10%-nya itu atau 10-13% positif. Yang lain bukan berarti negatif, nggak terdetek doang kan, bisa aja kan. Bisa jadi. Sempet diwawancara nggak dok, apakah dia tahu dia positif atau enggak gitu? Dan dia tertular dari mana, dia tahu apa enggak, dan apakah dia masih servicing enggak gitu. Biasanya dia nggak ngaku dia positif, mungkin dia udah pernah diperiksa ya. Tapi kalau ketika dia ngaku saya positif HIV, pasti kan sama maminya ya, nggak diizinkan dia untuk bekerja di situ. Jadi rata-rata mereka yang silent enggak gitu. Daripada dia nggak ada pekerjaan ya. Jadi kalau misalnya dia ngaku, kok lo nggak jujur sih dari awal kalau lo positif, kalau gitu gue nggak mau terima lo kan gitu ya, maminya marah ya. Jadi biasanya pernah tes HIV sebelumnya nggak? Belum. Pasti ngakunya belum ya. Berarti bisa dibilang dokter juga
punya channel mungkin ya ke Yes, mami-mami yes. itu ya Benar, berarti yang punya ya. channelnya sebetulnya volunteer. Jadi kita kerja sama LSM atau sama volunteer gitu yang mereka tuh memang mantan gitu ya, mantan pekerja seks komersial, mantan yang ya LSL ya, mantan waria yang mereka udah intinya udah kembali ke jalan yang lurus, pengen ngebantuin nih teman-temannya untuk sadar. Nah volunteer kayak gitu yang mereka cari tahu, bahkan mereka yang minta izin ke maminya gitu. Kalau kita datang sendiri udah pasti kita ditolak. Iya, soalnya kan Mau karena kan balik lagi ya kalau ini dicek pasti nanti pelanggan kliennya tuh kabur nggak mau gitu kan. Iya, Ada iya, apa iya. tuh? Oh iya ada pemeriksaan, ada yang positif loh gini-gini segala macam. Akhirnya kan berdampak ke semuanya gitu. Makanya itu sangat ini banget deh kita kalau lagi tadi saya cerita gitu ya. Itu kalau lagi periksa tuh bener-bener sembunyi-sembunyi gitu. Jadi kita lewat pintu belakang, coba bayangin. Kliennya pintu depan, kita lewat belakang. Karena balik lagi kita mau stigma tapi kliennya. nggak boleh lewat pintu ada- belakang. Oh iya, iya bener. Aduh. Karena gitu. Terus udah gitu pas yang sepi gitu. Jadi sepi kalau rame-ramenya misalnya panti X ini rame jam segini. Kita pas yang lagi Oh pas sepinya. lagi ininya Jangan ya, lagi Jangan lagi pas ramenya. peak Karena pasti hour-nya kan ya. klien kan itu ada apa? Ya ada dokter tuh ada positif loh. Oh. Screening bahkan testnya untuk diapain sih, kebaikan dokter? aja harus Iya ngumpet-ngumpet cek ya. darah. Cek darah kayak Benar, biasa cek kita darah. itu. Jadi kita ambil darah, kemudian kita kayak tetesin gitu ke beberapa regen, ada 3 regen. Kita lihat tuh dia hasilnya. Kalau dia positif berarti 3 regennya tuh harus positif. Oh, jadi dia kayak kalau misalnya kita kan ya mungkin sejauh ini kita taunya misalnya kayak tes COVID lah ya, antigen kan kita pakai cairan ya. Nah, berarti itu darah ditetesin Iya, ke ditetesin 3 langsung regen. ke 3 regen itu. Tetap ada pencampurnya sih, ada media pencampurnya, tapi ditetesin 3 regen itu positif, kita bilang positif. Tapi kalau salah satu regennya negatif, kita ulang lagi. 2 minggu kita datang lagi. Ngecek lagi Kita ya. ngecek lagi. Nah, pas udah positif kita langsung tangkep. Maksudnya bukan tangkep dulu gitu kan. Enggak, kita langsung ngomong gitu kan ke orangnya, kamu positif HIV, kamu harus minum obat. Tapi balik lagi kan kewenangannya dia, saya mau minum obat atau enggak. Rata-rata tuh ya mau minum obat. Kita langsung kasih obatnya biar dia minum gitu kan. Ada obat yang diminum sehari sekali, 2 hari sekali dan lain-lain. Terus kemudian kita evaluasi, minggu depannya udah nggak ada itu orangnya. Pulang kampung. Terus kita tanya maminya, ini mana pasiennya gitu kan. Pulang nggak bisa dihubungin, teleponnya nggak aktif. Nah kalau hilang kayak gitu kan juga susah tuh kalau nggak bisa iya. dicari. Kerja lagi tempat lain. Iya betul. Kalau gitu berarti rata-rata nggak Ngeri bergejala dong, Dok. Kalau untuk, nah tadi saya bilang ketika dia terinfeksi, menginfeksi tubuh kita ya, masuk ke dalam tubuh kita, akhirnya muncul gejala klinis itu bisa 5-15 tahun. Paling cepat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Nah ketika belum ada gejala dia kayak orang sehat gitu loh. Kayak orang kita, ya biasa aja kayak gimana sih orang sehat Nggak normal. kelihatan tuh. gejalanya, Nggak kan? kelihatan. Nggak, kan katanya kan kalau misalnya HIV itu kan pasti akan menyerang daya tahan tubuh. Yes. Nah mungkin nggak sih selama dia terinfeksi itu, jadi misalnya kayak pilek jadi lama banget, betul. Jadi apa gitu? ada namanya gejala akut ketika HIV itu masuk ke tubuh kita, itu kayak common-like syndrome. Jadi seperti flu-like syndrome, sorry. Jadi kayak flu aja. 2 minggu pertama tuh ya badan nggak enak, sakit kepala, terus kadang juga demam gitu ya, pilek, batuk 2 minggu. Abis itu kita sehat biasa. Oh, Nah, berarti bisa sehat lagi Bisa kayak sehat biasa. lagi biasa, tapi sebetulnya virus ada di tubuh kita. Lagi fine tuning di dalam ya. Yes, kemudian kita nggak minum obat dong karena kita ngerasa sehat, kita ngerasa saya nggak terinfeksi gitu kan. 15 tahun kemudian, nah lama-lama kan terjadi penurunan daya tahan tubuh. Ibaratnya kan selama 15 tahun tuh kayak virus itu mengenal tubuh kita, dia kayak nyari apa ya, Mana nyari selaknya strategi lah, nih, strateginya gimana nih biar gue bisa membunuh, menghancurkan si jenderal-jenderal ini gitu kan. Karena yang diserang sel darah putihnya adalah jenderal. Namanya CD4. Tapi kan udah dipecat itu 32 karyawan di bawahnya. Iya, benar-benar. Iya. Dia masih ada jenderal-jenderal dan karyawan Jadi, lainnya. oh. Jadi gini loh, si HIV itu kan ibaratnya kayak teroris gitu loh. Dalam suatu negara dia pengen nyerang negara, dan negara kita tuh siapa sih yang menjaga kedaulatan dan keamanan kan? TNI ya. TNI juga ada kasta-kastanya tuh, jenderal bintang 5, 4, 3, 2, 1 sampai yang akhirnya prajurit-prajuritnya. Yang dia serang tuh nggak prajuritnya. Dia serang tuh langsung jenderalnya, CD4-nya gitu yang ya? dimana dia punya komando untuk menginstruksikan jenis-jenis sel darah putih prajurit-prajurit untuk menghancurkan jamur, parasit atau infeksi-infeksi yang krocek-krocek lah ibaratnya gitu. Dia serang jenderalnya. Kalau jenderalnya mati, semuanya kan nggak ada komando, berantakan dong. Nah sama kayak tubuh kita.
Kalau nggak ada lagi ibaratnya virusnya dia menghancurkan semua jenderal, artinya nggak ada lagi komando dalam pertahanan tubuh kita. Mudahlah kita terinfeksi berbagai macam penyakit. Ibaratnya di kulit kita nih sebetulnya ada bakteri, ada virus, ada jamur yang sebetulnya menguntungkan buat kita menjaga pH, ya kan? Tapi karena daya tahan tubuh kita sama sekali jeblok, nggak ada ya di bawah 200 mikro kalau kita bilang ya, itu kadar CD4-nya akhirnya yang tadinya bagus gitu buat tubuh kita akhirnya counter ke kita. Makanya kita bilang itu infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik itu biasanya manifestasinya tuh tadi yang paling sering itu yang sarkoma Kaposi, hitam-hitam bercak hitam-hitam. Gitu ya. Terus jamur di mulutnya udah sampai tenggorokan. Ya kan ada yang namanya candidiasis oral. Buat teman-teman sampai di googling tuh namanya apa? Candidiasis oral itu sampai tenggorokan. Toxoplasmosis di otak. Toxoplasmosis itu kan jarang banget ya terjadi pada orang yang sehat, tapi pada orang HIV yang udah stadium klinisnya AIDS gitu ya, itu tuh gampang terjadi. Jadi sebetulnya yang bahaya pada orang yang terinfeksi HIV adalah penyakit-penyakit infeksi yang mudah masuk ke tubuh kita karena daya tahan tubuh kita sangat rendah akibat diserang sama virus HIV. Jadi kita muncul banyak penyakit. Oh iya, kurang lebih kayak gini misalnya nih, kayak jamurnya. Nggak kelihatan dok. Bapak bareng Pak. Ini sakit dan nyeri banget. Biasanya kalau udah kayak gini orangnya nggak mau makan, gitu ya. Karena saya pernah punya pasien. Sariawannya begitu ya? Sariawan kan kita sariawan kecil aja kadang nggak nafsu makan ya. Satu aja secuil itu pada males banget makan ya. Ini dia sariawannya seluruh mulut sampai tenggorok coba. Nah kalau kayak gitu udah kita pakai selang. Tapi yang kayak gini itu pakai selang langsung makan, nggak bisa lagi. Nggak bisa makan kayak gini, dia nggak mau. Dia itu udah nggak bisa disembuhin lagi tuh dok. Aduh kalau udah sampai AIDS itu. Dok, kalau yang PSK tadi sempat nanya nggak ke mereka? Mereka udah tahu kalau mereka positif nih, dia masih praktek gitu ya. Mereka pakai pengamanan nggak gitu? Mereka sih bilang sebetulnya kita maunya pengamanan, kadang kliennya nggak mau. Ibu hamil yang belum pengobatan itu tuh nggak boleh dibersalin secara normal. Oh harus sesar? Harus sesar. Makanya kalau kayak gitu harus kita rujuk untuk dilakukan seksio, sesar. Cuma kan udah pembukaan 7 di klinik saya nggak bisa kita rujuk. Kalau pembukaan 7 kita rujuk, dia lahir di jalan. Mau nggak mau ya kita lahirkan lah di fasilitas kita. Dengan resikonya tadi, bayinya bisa positif HIV.